Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu adalah ibadah yang bertujuan untuk membersihkan anggota badan dengan air. Wudhu juga merupakan salah satu sarana bersuci dari hadas kecil. Sebelum praktik wudhu, alangkah baiknya kita mengetahui anggota wudhu serta batasannya. Anggota wudhu ada 4, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Sementara itu batasannya sebagai berikut. 1. Wajah. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai sedikit di bawah dagu. Sedangkan batasan ke samping, mulai dari depan telinga kanan sampai depan telinga kiri. 2. Tangan. Mulai dari ujung jari tengah sampai di atas siku. 3. Kepala. Mulai dari tempat tumbuh rambut bagian depan sampai ujung rambut. 4. Kaki. Mulai dari ujung jari kaki sampai sedikit di atas mata kaki. Sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menganjurkan agar seseorang memperluas wilayah tangan dan kaki ketika berwudu. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat tidak dianjurkan melakukan demikian. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Wudu merupakan sebab masuk surga. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Lalu dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad nomor 121 dan Muslim nomor 234. Karena hadis dari Humron, sungguh Utsman telah minta air wudhu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air, lalu menyemburkannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya sebanyak 3 kali, dan yang kiri seperti demikian pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kepada 2 mata kaki, yang kiri seperti itu pula sebanyak 3 kali. Lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW wudu seperti wudu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membasuh telapak tangan di sini dalam keterangan yang terdapat di dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili halaman 327 bagian Thaharah adalah membasuh tangan hingga ke pergelangan sambil menggosok-gosok celah jari sebanyak 3 kali, baik setelah seseorang itu bangun dari tidur maupun tidak tidur. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudhu Nabi SAW sebagai berikut. Pertama, berniat. Berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, bismillah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air wudhu dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam mulut atau berkumur-kumur. Adapun bersiwak dianjurkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku,
Aku pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 887 dan Muslim nomor 452. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh, membasuh tangan, mulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, hingga siku. Yang kedelapan, mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Berikut catatan penting yang perlu diperhatikan dalam tata cara berwudu. Yang pertama, niat dalam hati. Yang dimaksud niat adalah al-qasd, keinginan, dan al-iradah, kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah di dalam hati, sehingga niat pun letaknya dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan, letak niat adalah di hati, bukan di lisan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin dalam segala macam ibadah termasuk sholat, taharah, zakat, haji, puasa, memerdekakan budak, jihad, dan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal wudu tidak pernah mengucapkan nawaitu raf'al hadasi. Beliau pun tidak menganjurkan, begitu pula tidak ada seorang sahabat pun yang mengerjakannya. Tidak pula terdapat satu riwayat baik dengan sanad yang sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan bacaan tadi. Yang kedua, mengusap kepala cukup sekali. Hal ini selaras dengan hadis dari Ali radhiyallahu anhu tentang tata cara wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan mengusap kepalanya 1 kali. Yang ketiga, kepala sekaligus diusap dengan telinga. Telinga hendak diusap berbarengan dengan kepala, karena telinga adalah sebagian dari kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Yang pertama, semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, kemaluan dan anus, baik air seni, kotoran, atau angin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Artinya, atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus. Terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, kentut, baik yang bersuara ataupun tidak. Seperti hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, yang kedua, tidur nyenyak. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata adalah pengikat dubur, maka apabila tidur dua mata, lepaslah pengikat. Yang ketiga, hilangnya kesadaran karena mabuk atau sakit, karena hilangnya kesadaran oleh sebab-sebab ini lebih parah daripada tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Tolak bin Ali, di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudhu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dan diantaranya juga ada dalil dari pendapat lain seperti hadis dari Burrah binti Sofwan. Maka para ulama menjama atau mengkompromikan dalil yang ada bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudhu apabila tanpa penghalang. Kelima, yang terkena muntah, mimisan, dan dahak.